Shalom, kita jumpa lagi di dalam rekaman YouTube. Dan kali ini saya hendak membagikan satu topik, sebuah pertanyaan, yaitu mengapa gereja-gereja Tuhan Yesus tidak semuanya mengenal dunia roh. Mungkin ini mengherankan Anda. Memang gereja Tuhan Yesus dimulai dengan mengenal dunia roh, yaitu bahwa Tuhan Yesus turun dari surga dan dia menjelma menjadi manusia, dan atas perintah Bapaknya dia menanggung dosa umat manusia, supaya manusia yang percaya kepada dia boleh diampuni dosanya melalui jalan pengorbanan di kayu salib, dan orang yang percaya boleh keselamatan dan dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Tapi setelah itu cerita tentang kerajaan surga dan dunia roh sangat minim. Banyak yang tidak diketahui. Banyak orang Kristen hidup hanya dengan pengertian yang sangat sederhana tentang kekristenan. Maka mereka sangat mudah diserang setan. Malah ada pertanyaan akhir-akhir ini, begitu banyak orang Kristen terkena hipnotis, terkena gendam, dan hartanya juga ditipu oleh mereka. Begitu banyak gereja tak mengenal dunia roh sebenarnya. Saya mulai saja dengan riwayat pernikahan saya. Saya dulu insinyur di ITB, jadi dosen. Dan kemudian saya menikah pada 1973 dengan seorang yang luar biasa. Istri saya seorang hamba Tuhan, suaranya bagus sekali. Karena ketika dia belajar di Amerika, yang dipelajari lebih banyak cara bernyanyi, teknik menyanyi, sehingga ketika di Indonesia dia menjadi guru dari banyak bintang-bintang radio pada waktu itu. Dia memimpin banyak kor yang besar-besar dan bagus. Dan semua yang pernah dipimpin istri saya pasti masih mengingat betapa dia adalah pemimpin yang sangat hidup dan suaranya bagus. Namanya Deborah Joshua. Dan tentu saja sesudah menikah dengan saya menjadi Deborah Samudera. Nah, tapi kami hanya 5 tahun menikah. Suatu hari dia sesudah melahirkan anak yang kedua terkena depresi yang sangat berat. Dia kehilangan kontrol atas dirinya. Lalu karena tidak ada pengetahuan tentang dunia roh, akhirnya istri saya harus ditangani oleh dokter-dokter. Dari satu dokter ke dokter yang lain. Yang pertama-tama adalah dokter jiwa, sakit jiwa, atau psikiater. Dan dia hanya diberi obat tidur, tapi dia tidak tidur. Obat tidur ditambah dosisnya. Bukannya tidur, dia menyanyi setiap malam. Susternya beri laporan, ini ibu tidak pernah bisa tidur, hanya menyanyi memuji Tuhan. Dan akhirnya ditambah lagi dosis obat tidur sampai akhirnya kena ensefalitis atau sakit radang kulit otak. Dan dari situ dia harus ditangani oleh internis. Dan internis berusaha menurunkan panasnya yang sangat tinggi, melampaui semua termometer yang ada di rumah sakit. Termometer itu paling tinggi 70 derajat, ini lebih. Akhirnya dengan diberi antibiotik yang banyak, akhirnya dia sembuh, bisa sadar kembali. Tapi ada satu masalah, darahnya keracunan, ginjalnya mati. Dan tak ada mesin cuci darah waktu itu di rumah sakit manapun di Bandung. Hanya ada satu tapi rusak di rumah sakit umum Hasan Sadikin. Akhirnya dia meninggal karena keracunan itu. Semua berlangsung dengan cepat. Hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan, saya lupa. Terjadi di tahun 78.
Kami menikah tahun 73, tahun 78 dia meninggal. Jadi hanya sempat 5 tahun menghasilkan 2 anak. Kami sayangi waktu itu dua-duanya laki-laki, Stephen dan Yusia. Semua hamba Tuhan yang mengenal beliau dan mengenal kami hanya berkata, ya itu kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak dan jadilah apa yang dikehendaki Tuhan. Tak ada satu orang memberi nasihat yang lebih baik dari itu. Tapi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa istriku kok bunuh? Dan saat-saat itu Anda tahu, kalau ada orang yang patah hati, Tuhan itu dekat kepadanya. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya betul-betul remuk. Saat itu justru Tuhan bisa ngomong. Dia jawab pertanyaan saya, aku tidak bunuh istrimu. Kamu kalah perang. Hah? Kalah perang? Di mana kekalahan saya? Kenapa kau serahkan istrimu kepadaku? Tahu tidak, kalau orang mendapatkan istri, seorang laki-laki mendapatkan istri, dia itu diperkenan oleh Tuhan. Itu tertulis dalam Amsal 18 ayat 22. Ditulis begini, siapa mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik dan dia memperoleh perkenan dari Tuhan. Jadi ini benar, saya dapat istri yang luar biasa karena anugerah Tuhan. Tapi pada waktu dia diserang oleh setan, diserang oleh roh jahat, terkena depresi, masuk rumah sakit sampai mati. Saya tidak tahu caranya melindungi, sebaliknya hanya tahu apa yang diajarkan di gereja. Serahkan saja semua kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Kehendak Tuhan saja jadilah. Dan saya berdoa seperti itu. Ya Tuhan, aku serahkan istriku kepadamu. Dan dia mati. Ketika mati saya tanya, kenapa kau bunuh istriku? Aku tidak bunuh, kamu salah doa. Di mana tak letak salahnya? Tadi Tuhan bilang, laki-laki yang dapat istri diperkenan oleh Tuhan. Istri itu suatu pemberian, anugerah. Lalu saya diberi jawab dari Efesus 5 ayat 23. Hanya satu ayat saja. Bunyinya begini. Karena suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus juga kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Itu ayat hanya muncul di dalam pikiran saya satu aja. Dan ketika saya baca, inilah pernyataan Tuhan. Kamu sebagai suami itu kamu harus menjadi kepala persis seperti Kristus menjadi kepala gereja. Kristus itu menyelamatkan seluruh gerejanya. Demikian pula seorang suami wajib menyelamatkan istrinya. Saya bilang, waduh, belum pernah ada pengajaran begini di gereja saya. Kenapa tidak dari dulu Tuhan ajarin saya? Nah, Tuhan ingatkan, sejak kamu menyerahkan dirimu melayani aku sudah bicara kepadamu melalui Markus 4. Di dalam Markus 4 itu seluruh pasal berbicara apa? Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Artinya, kita yang wajib rajin-rajin memakai telinga untuk bertanya. Nanti Tuhan isi telinga itu dengan pengajaran. Itu kewajiban setiap orang Kristen. Memakai telinganya, belajar dari Tuhan. Bertanya dan Tuhan akan jawab. Banyak hal yang kita tidak ketahui di dunia ini, dan kita anggap sudah oke aja. Anugerah melimpah-limpah. Apalagi sekarang ada pengajaran grace, kasih karunia. Anugerah melimpah, segala sesuatu sudah selesai oleh Yesus. Tidak usah tahu apa-apa, pokoknya sudah selamat. Itu ajaran luar biasa. Tapi waktu itu saya sudah seperti itu dan akibatnya saya kehilangan istri. Masih banyak yang harus dipelajari. Itu sebabnya harus pakai telinga. Tanya Tuhan. Dan Tuhan tegur saya begitu, saya tidak bisa menjawab. Ya memang kau sudah pernah ajar. Saya yang kurang memperhatikan bahwa harusnya setiap hari orang Kristen belajar
dan belajar dari Tuhan. Sebab kita ini diambil dari sistem dunia. Sistem dunia itu tidak tahu banyak hal. Terlalu sedikit yang diketahui, hanya pengetahuan dunia saja. Hal-hal yang duniawi saja tidak cukup. Sebab kita ini berhadapan dengan setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, harus perang. Saudara, pada zaman saya itu tidak ada pengajaran tentang otoritas. Di sini Tuhan baru mengajar saya, kau laki-laki, kau suami, kau harus pegang otoritas atas rumah tanggamu. Kau dapat istri, kewajibanmu melindungi istrimu seperti Kristus melindungi jemaatnya. Tidak ada yang mengajar saya seperti itu. Dan saya kehilangan seseorang yang sangat berharga. Baru menikah 5 tahun, 2 anak, dan istri saya pergi. Dan sesudah itu Tuhan berkata selanjutnya, bernasar Andreas, tidak usah menikah ulang. Saya bergumul lama tentang hal ini. Akhirnya saya juga berkata, Tuhan baik. Tuhan bilang kepada saya, hidup itu tidak menikah saja, Andreas. Masih banyak pelajaran lain yang aku hendak ajarkan kepada kamu. Mari berjalan bersama aku. Dan saya memberi respons, baik, saya bernasar tidak menikah sampai Tuhan selesai mendidik saya di muka bumi ini dengan segala pengetahuan supaya saya diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Saudara, sekarang baru saya bisa berkata, gereja itu sebenarnya tidak terlalu banyak tahu tentang dunia roh. Sebab tahunya menyerah saja, Tuhan tahu yang terbaik. Menyerah saja, Tuhan tahu yang terbaik. Dan diam-diam iblis menyelinap dan membunuh seseorang yang saya cintai. Itu akan terjadi dengan keluarga Anda, akan terjadi dengan Anda sendiri. Kalau kau tidak mau belajar bersama Tuhan, mendengar Dia bicara pakai telinga baik-baik setiap hari. Saya mau menggugah semua orang Kristen. Jangan puas dengan pengajaran yang semua sudah selesai oleh pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu benar, tapi engkau juga harus bangkit. Selanjutnya apa? Belajar berjalan dengan Roh Kudus. Nah, jangan cuma berkata, ya Tuhan, aku ini tak berdaya, hanya Engkau yang sanggup. Aku serahkan semua padamu. Siapakah aku? Aku hanya cacing dan tanah liat. Itu pengajaran tidak pernah ada dalam perjanjian baru. Itu hanya ada di perjanjian lama. Memang Yakub dikatakan, hai kamu engkau ini ulat, cacing Yakub. Tapi dalam perjanjian baru ada ayat yang lain. Yohanes 1:12 berkata apa? Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa jadi anaknya Allah. Anaknya Allah kok cuma berserah-berserah saja. Iblis menyelinap masuk di dalam rumah tangganya dan, oh Tuhan, aku serahkan padamu. Tentu saja dia akan bebas bergerak mencuri segala sesuatu yang ada pada dalam rumah tanggamu. Kalau engkau tidak kehilangan istrimu, kau kehilangan anakmu, atau kau sendiri kehilangan nyawa. Iblis memang pembunuh dari awalnya. Jadi di dunia ini harus perang. Yang berkata semua sudah dipelihara oleh Tuhan, anugerahnya memelihara aku. Enak saja duduk bersama Tuhan di surga. Itu tidak salah, aku tidak bilang itu salah. Tapi sesudah duduk harus belajar berjalan dengan Roh. Dan sesudah itu bertahan. Sit, walk, and stand. Anda cari bukunya Watchmeni, itu dia bikin judul yang bagus sekali. Sit, walk, and stand. Seluruh Efesus dia simbolkan dalam 3 kata itu. Sit, walk, and stand. You enjoy sitting with the Lord, atau engkau menikmati duduk bersama Tuhan Yesus dalam anugerah. Oke, itu betul. Tapi jangan lupa engkau juga harus belajar berjalan bersama Roh Kudus. Dan engkau harus berperang melawan si iblis. Pengetahuan tentang dunia roh tidak diajarkan di gereja. Mereka hanya coba mengutip beberapa ayat. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Pakailah perlengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, perisai iman, pedang roh, baju sirah kebenaran, ikat pinggang keadilan.
Maksudnya apa? Kesediaan mengabarkan Injil. Itu pelajari. Banyak gereja sudah mengajarkan itu, oke. Jadi sudah banyak gereja juga yang melakukan peperangan roh pada setan-setan. Dan saya dulu juga mulai sejak pengalaman buruk itu, saya bertumbuh dan masuk dalam peperangan rohani. Kapan saya bisa berperang dalam cara peperangan rohani yang benar? Ya, mula dimulai dengan pada tahun 1986 saya mendapat pengurapan dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia orang India, namanya Charles Doss, tapi tinggal di Amerika, sudah sekolah di Inggris. Tapi dia disertai kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Dan pada hari dia datang ke Indonesia, dia mulai pelayanan di Jakarta, kemudian ke Semarang. Saya jumpa dengan Pak Samuel almarhum yang ada di Semarang, yang mengatur jadwal pelayanan dia. Saya bilang, Pak Samuel, bawa dia ke Bandung. Karena ini dekat dengan, pada waktu itu saya dekat dengan Pak Samuel Elkana, dia bikin program untuk Bandung. Dia pergi ke Cirebon dulu, dari Cirebon baru ke Bandung. Dan di Bandung dia mengadakan malam-malam pengurapan di mana hamba-hamba Tuhan diurapi dengan kuasa Roh Kudus dahsyat. Sejak itu saya mengenal dunia roh lebih baik. Dan kemudian datang hamba Tuhan lain. Ini tahu Win Worley. Dari beliau saya belajar tentang pelayanan pelepasan. Bagaimana mengusir setan dengan otoritas. Sebelum saya banyak hamba Tuhan juga mengusir setan. Tapi mengusir setan dalam diri satu orang saja butuh doa puasa 40 hari. Sedangkan melalui pelayanan Win Worley dan disertai urapan yang sudah saya terima, ternyata melayani seseorang dengan pelepasan bisa hanya beberapa jam dan kemudian makin cepat, beberapa menit. Kuasa mulai diberikan dan saya mempelajari kuasa-kuasa roh. Urapan itu adalah kuasa Allah. Walaupun saya sadar juga si iblis juga punya urapan karena dia berasal dari Allah di surga. Jadi kalau si iblis punya urapan kuasa Allah yang dia bawa turun, yang tidak dicabut dari dia ketika dia berontak, orang Kristen harusnya juga sepadan dengan dia. Tidak hanya berserah pada Tuhan, memiliki kuasa Allah dan lawanlah iblis. Yakobus bilang, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, lari dia kelak. Jangan kalau iblis datang lalu, oh Tuhan, aku serahkan segala kepadamu, habislah kau dirampok. Nah, sejak itu saya tahu caranya melawan iblis. Itu akan begitu rupa. Saya berubah dari orang yang dulunya takut pada setan, sekarang begitu berani. Saya hancurkan, saya perang, pakai api, bakar, pakai bom, ledakan, itu semua berantakan. Potong-potong sejuta potong lalu siram sama cuka. Itu dulu saya bawa kemana-mana. Ajaran begitu saya bawa keliling. Saya sudah keliling Indonesia 70%, pulau-pulau saya datangin. Dan di mana-mana saya bikin kursus pelayanan pribadi supaya orang Kristen belajar melayani Tuhan dengan aktif, bukan hanya menerima berkat-berkat, bukan hanya muji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi, bikin kor-kor yang indah, tapi berani melawan setan. Dan ajaran itu sekarang sudah mengembang kemana-mana. Banyak kota, gereja-gereja bikin doling, doa keliling, perang lawan setan. Belakangan Roh Kudus tegur saya, Andreas, jangan kau hancur-hancurkan setan-setan. Kan mereka jahat, Roh Kudus. Betul. Dan kalau engkau juga keras kepada setan, kau hajar mereka dengan kekerasan, kamu sama jahatnya dengan mereka. Apa bedanya dengan anak-anak di kampung? Kalau mereka itu senggol-senggolan saja lalu marah. Mata lu di mana? Mata lu sendiri di mana? Berani lu sama gua? Berani lalu berantem, guling-guling, walaupun tanah becek, gang-gang becek mereka bergelut. Itu cara kampungan namanya. Tapi anak Allah
tahu caranya berperang dengan cara yang lebih baik. Roh Kudus mengingatkan saya, darah Yesus menebus saya untuk saya jadi anak Allah yang dipermuliakan. Tidak boleh kampungan kayak si setan. Dari itu, sejak itu Roh Kudus ajar yang lain. Cuci saja dengan air yang hidup. Itu setan-setan kan kabur karena apa? Kita tidak memusuhi, tidak berlaku jahat. Kita hanya membersihkan diri dengan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Dan roh-roh itu pergi. Dengan iman yang baru, saya mulai mendoakan orang-orang dengan cara yang baru. Dan kalau ada orang masih pakai bakar dengan api, jangan. Itu ajaran saya zaman dulu itu, jangan diteruskan. Tuhan tegur saya, atau Roh Kudus yang koreksi saya. Pakai air saja. Tapi belakangan Roh Kudus ajar lebih jauh lagi. Ternyata semua makhluk itu bisa berdamai dengan Allah Bapa. Anda mau melihat itu di Kolose 1 ayat 19 dan 20. Seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah Allah Bapa memperdamaikan dirinya dengan semua makhluk, baik yang di bumi maupun yang di alam roh dan di surga. Jadi bisa berdamai. Dan Tuhan ajar, ini cara bijaksana untuk memenangkan peperangan. Kamu boleh berperang, kau sudah melihat kuasa Allah di dalam dirimu. Setan sebetulnya tidak akan menang kepada kamu. Tapi caramu sekarang tidak boleh yang kasar, harus diperhalus. Sun Tzu bilang begini ya, itu pengarang buku Seni Berperang dari Tiongkok. Dia bilang, cara berperang yang berseni paling tinggi adalah bagaimana mengalahkan musuh, tidak usah pakai perang. Dengan diplomasi, dengan firman. Iblis selalu kalah terhadap firman, bukan? Demikian juga firman yang luar biasa dahsyat. Allah mau berdamai dengan semua makhluk. Ingat baik-baik ayat ini dan renungkan dalam-dalam. Itu kehendak hatinya Allah Bapa. Dia mau berdamai. Jadi saya bisa membayangkan kemudian, waktu dulu saya hancur-hancurkan setan itu, Allah Bapa sambil picing-picing begini, nak jangan kau lakukan, aku mau berdamai dengan makhluk itu. Dan mulailah belajar memperdamaikan semua makhluk dengan Allah Bapa. Dan firman Tuhan bilang, siapa yang disebut anak Allah? Yaitu anak-anak Allah yang membawa damai. Perdamaian antara siapa? Musuh dengan Allah. Musuhnya Allah siapa? Si iblis dan tentaranya. Ini adalah kuasa Allah yang dahsyat sekali. Dan gereja-gereja selama ini tutup mata, tidak mau dengar. Sekarang hari ini, dengar apa yang aku katakan. Dan itu memenangkan peperangan Roh Kudus di mana-mana. Peperangan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memimpin, yang mengatur, sehingga tidak berbuat kesalahan, tidak membuat blunder. Banyak orang Kristen kalah sebelum berperang. Saya berharap berita ini menyelamatkan banyak orang dari penipuan si iblis, pembunuh manusia dari awal. Bagaimana mengalahkan iblis yang terbaik? Beritakan Injil. Hanya dua makhluk yang tak bisa diinjil, Lucifer dan Abaddon. Lucifer sudah setiap hari ada di sekeliling Anda. Abaddon masih disimpan di bawah sana. Tapi anak buahnya Abaddon, roh dari jurang maut itu, setiap hari berkeliaran dan membunuh manusia di mana-mana. Apalagi nanti kalau sudah dikeluarkan ketika pertengahan masa kesusahan besar 7 tahun itu. Dia akan dikeluarkan, 3 tahun setengah lamanya dia dapat waktu untuk memerintah dunia. Banyak orang akan dibinasakan oleh Abaddon. Tapi berita baiknya adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, hidup berjalan dalam roh, akan ikut rapture. Orang Kristen yang setengah-setengah, yang hanya menikmati anugerah dan anugerah dan anugerah, tidak tahu cara berperang, tidak tahu cara hidup menurut kehendak Allah, hanya klaim saja janji Allah, klaim saja apa yang tertulis. Tidak cukup, harus mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana mengenal Dia? Berdialog dengan Dia, bicara setiap hari. Ada komunikasi dengan Tuhan. Barulah Anda mengenal Dia. Maka Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu tidak berlaku untuk Anda. Anda tahu apa isinya? Nanti pada akhir zaman akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang membuat mujizat bersama Engkau? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan?
Tuhan bilang apa? Inyah, aku tak kenal engkau. Apa itu mengenal? Berdialog, mengenal dia secara pribadi, tahu isi hatinya. Jangan hanya mengandalkan anugerah-anugerahnya saja, tapi juga harus mau belajar mendengar isi hatinya Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.